Kembali lagi di Takjil Tanya Jawab Islam. Baiklah Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan Instagram Erni Wahyuni 12. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, mana utamanya bayar keadaan puasa daripada puasa Syawal? Yang lebih bagus itu digabung saja, puasa Syawal sekaligus mengkada puasa. Jadi istilahnya niat mengkada puasa dulu serta puasa sunat Syawal, itu lebih utama karena puasa 6 Syawal itu pahalanya lebih bagus daripada puasa 1 tahun. Yang abdalnya puasa 6 Syawal itu adalah di 6 hari awal. Jadi setelah sehari Lebaran, hari kedua mulai puasa, disunatkan lebih utama berurutan. Dari pertama jangan putus sampai 6. Tapi kalau tidak sanggup tidak apa-apa, hari kedua kita puasa, hari ketiga datang tamu, kita mengawani tamu makan, batal puasa, nanti besok sambung boleh. Yang penting puasa Syawal itu habis 6 hari di dalam bulan Syawal. Hari ke-28 Syawal masih bisa puasa 6 Syawal, masih bisa. Jadi puasa 6 Syawal itu yang penting di dalam bulan Syawal, dan dia tidak harus berurutan, tapi abdal berurutan. Jadi yang bagus itu jangan dipisah. Jangan dipisah. Artinya keadaan puasa serta puasa 6 Syawal. Demikian. Baiklah Erni, itulah jawaban dari Ustadz. Semoga bermanfaat bagi Erni dan kita semua. Amin. Kita lanjut Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari saya sendiri Ustadz. Jadi saya ingin bertanya nih Ustadz. Jadi karena terkait tema kita pada hari ini tentang kualitas ibadah Ramadan Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana standar ibadah Ramadan yang berkualitas itu Ustadz? Terima kasih. Standar ibadah puasa yang berkualitas itu pertama di situ imanan wahtisaban. Artinya di dalam ba'amal ini kita percaya saja dengan pahala yang dijanjikan. Tadi Nabi sudah menyampaikan, di dalam hadis Nabi tadi sudah disampaikan 6 macam ini kalau dilakukan dengan baik surga rindu. Maka itu kita pertama dulu harus percaya dengan keistimewaannya. Yang kedua baru wahtisaban, ay ikhlas, talaban liridallah. Artinya dalam ba'amal itu semata-mata ikhlas mencari ridha Allah, bukan yang lain. Kita tidak mengharapkan yang lain, yang penting Allah ridha. Nah setelah kita percaya, baru kita mengharapkan ridha daripada Allah. Itu bisa ibadahnya berkualitas. Tapi kalau tidak percaya, ragu-ragu dengan janji ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, karena kan janji itu kan berlipat ganda. Kata Imam Nakhai, 1 rakaat sembahyang di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Nah, di dalam hadis lain ada lagi, kalau kita terus-menerus berjamaah di bulan Ramadan, setiap 1 rakaat itu dibuatkan perkotaan yang penuh dengan nikmat. Lah, itu kan kalau 1 rakaat saja 1 perkotaan yang penuh dengan nikmat di surga. Bayangkan kalau tarawih 20 rakaat, berapa perkotaan sebulan? Aduh, katanya kada kepakaian. Nah, ada percaya dia kayak iya juga kah begitu. Nah, itu tidak berkualitas ibadahnya. Maka pertama dulu kita percaya dengan janji yang sudah dijanjikan oleh Allah dan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Yang kedua timbul mengharap, saya beramal di bulan Ramadan semata-mata ikhlas mengharap ridha Allah, karena hidup ada akhirnya. Insya Allah nanti ibadah itu akan menjadi kita menjadi orang baik. Demikian. Berarti yang kuncinya adalah percaya dan ikhlas, mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah, ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Terima kasih. Baiklah Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Ini ada dua pertanyaan satu orang Ustaz. Rapasya 421. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kembali, bagaimana cara kita meraih takwa di bulan Ramadan dengan takwa kualitas tinggi? Terima kasih.
Yang pertanyaan kedua, Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz, jika ada orang sedang sakit tidak bisa berpuasa, bagaimana cara dia agar tetap mendapatkan ibadah Ramadan yang tetap berkualitas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Orang untuk mendapatkan takwa yang berkualitas, tadi sudah saya sampaikan, harus percaya dan mengharap ridha Allah. Jadi ada tambahan, katanya zikrul maut, supaya mantap amal ibadah kita, ketakwaan kita, kita ini harus mengingat bahwa hidup ini ada akhirnya. Kalau dalam kitab Asrarus Shalah katanya kita rasakanlah bahwa ini adalah ibadah terakhir. Mungkin ini Ramadan terakhir, Ramadan tahun depan entah ada apa tidak masih kita. Karena ini merupakan terakhir, maka semangat beribadah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah nanti akan bisa lebih baik daripada merasa hidup masih lama. Jadi supaya mantap ibadahnya seakan-akan besok kita mati. Makanya kalau beribadah akhirat seakan-akan besok akan mati, tapi kalau berusaha untuk dunia seakan-akan hidup masih lama. Makanya kalau dia merasa masih lama, walaupun umurnya 75 tahun, dia masih sanggup menanam sawit. Padahal menurut perkiraan 75 tahun, sawit baru berbuah 5 tahun. Salah arwah cuman lagi. Tapi semangatnya tinggi karena dia merasa hidup masih lama. Begitulah orang beribadah, merasa besok akan meninggal dunia, maka dia semangat di dalam beribadah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Jika sedang sakit, tidak berpuasa. Kalau orang ini sedang sakit, menurut keterangan dokter dia tidak bisa puasa, maka nanti dia berpuasa setelah bulan Ramadan, itu pahalanya masih mengimbangi. Tapi kalau dia puasa memang tidak ada uzur, dia meninggalkan puasa, lalu habis Ramadan menyesal dia, lalu dia puasa membayar keadaannya, sekalipun setahunan puasa, pahalanya tidak sama dengan yang 1 hari tadi. Tapi kalau kena uzur, maka pahalanya tetap menilai pahala yang besar. Maka bagi wanita yang biasa setiap bulan datang halangan, sudah jangan ditahan-tahan, biarkan saja. Nanti habis Ramadan baru diqada. Nanti kalau dia sakit, tidak bisa berpuasa, bisa mencari amalan-amalan yang lainnya, mungkin banyak baca Al-Quran, banyak baca sholawat, dan lain-lain sebagainya, biar mendapatkan manfaat Ramadan. Demikian. Baik para Rasya, itulah jawaban dari Al Ustadz, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Ustadz. Ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Instagram, ada darinya Yanti Hardianti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah kalau kita emosi bisa membatalkan puasa, dan apa saja yang dapat membatalkan puasa? Terima kasih Ustadz. Wassalam. Ya, terima kasih. Kalau emosi kita tidak dapat menahan, itu tidak membatalkan puasa, cuman paling mengurangi puasa. Kalau yang membatalkan puasa ya makan, minum, berhubungan suami istri, itulah yang batal. Tapi kalau berbohong itu tidak membatalkan puasa, cuman pahalanya yang tekor. Emosi pun harus ditahan. Makanya kalau ada orang ngajak kita marah, kata Nabi, katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Isyarat ditahan emosi. Kalau tidak tahan, maka bisa mengurangi pahala ibadah puasa, tapi tidak membatalkan. Tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Terima kasih. Nah itulah tadi jawaban dari Al Ustadz Fahridun Nur terkait dengan pertanyaan dari Yanti Hardianti tadi. Semoga dengan jawaban Ustadz tadi dapat menjawab pertanyaannya secara jelas. Amin. Amin. Baiklah, tadi karena sudah semua pertanyaan kita jawab Ustadz dengan tema pada hari ini, jadi Ustadz untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu indahnya meraih takwa di bulan Ramadan dengan ibadah Ramadan yang berkualitas. Kepada Al Ustadz kami persilahkan. Kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan di dalam tadi penyampaian, indahnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surga merindukan. Kesimpulannya adalah beramal dengan ikhlas, mengharap ridha Allah, maka
yang 4 ini kalau kita lakukan dengan dasar percaya dan ikhlas mengharap ridha Allah, yakin sajalah dengan janji Nabi, maka surga akan merindukan kita sehingga kita diselamatkan dunia wal akhirah, husnul khatimah was sa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemirsa akan kami umumkan pemenang kuis takjil minggu kedua, dan pemenangnya adalah Rafasya 421. Selamat kepada Rafasya, nanti akan kami hubungi dan bisa ambil hadiahnya di TV Pengabuan. Dan juga kami akan umumkan untuk penanya yang beruntung nih. Nah, sudah kami temukan satu nama setelah diundi, yaitu jatuh kepada Yanti Hardianti. Selamat kepada Yanti Hardianti, Anda sebagai penanya yang beruntung, dan nanti akan kami hubungi. Silahkan datang ke TV Pengabuan untuk mengambil hadiahnya yang dipersembahkan oleh Eka Tupperware. Acara ini dipersembahkan oleh List Permai. Nah, bagi pemirsa yang ingin membeli rumah dengan cicilan ringan, langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Dan acara ini juga didukung oleh Sereni Jiwa, Haris Mulya, SGS, Eka Tupperware, Nasgor Kasela, Arkom, dan Mybank. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor acara kami, dan juga kami ucapkan terima kasih Ustadz Fahrudin Nur yang sudah hadir kembali di minggu kedua ini, dan insya Allah minggu depan Ustadz kita kembali lagi dengan tema yang berbeda Ustadz. Nah pemirsa, demikianlah acara takjil tanya jawab Islam kita pada minggu kedua ini dengan tema indahnya meraih takwa di bulan Ramadan dengan ibadah Ramadan yang berkualitas. Demikianlah untuk hari ini. Dan juga pemirsa, kami mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan dan selamat menanti berbuka puasa. Akhirnya kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Saya Happy Aryani, saya Happy Fadilah, dan juga ada Ustadz Fahrudin Nur. Kami semua undur diri dari hadapan Anda. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.